Jadi presisi penting. Tanda jangan di spinning. Dia sudah siap dulu baru ditabrakkan. Boom. Oke. Contoh beberapa lagi, ini beberapa kesalahan ya. Orang melakukan, nah ini bukan dinaikin ke atas seperti ini, ngapain guys? Ya, orang sering sebutnya, ada yang sebut toksau, ada yang sebutnya daijong. Kami menyebutnya sebagai daijong ya. Tangan ini palm naik ke atas seperti ini. Ini daijong. Kita wave dulu. Dan yang nomor 4 dilatih adalah bagaimana generating power melalui core muscle kita. Orang kungfu sering menyebutnya dantian. Nah, kita sering sebutnya core muscle ya, atau hips power. Semuanya berasal dari core muscle-nya. Bagaimana mengenerating power dari core muscle yang merupakan pengunci badan atas dan badan bawah, sehingga massa tubuh bisa secara optimal digunakan dalam menabrak lawan. Dan yang terakhir, Mokyanjong digunakan untuk berlatih Lin Siu Daida. Bagaimana menyerang dan bertahan terjadi secara bersamaan, sehingga pada akhirnya ketika kita bertarung, fight, maka gerakan kita selalu satu ketukan antara menyerang dan bertahan. Disitulah uniknya Wing Chun guys. Jadi kalau Lin Siu Daidanya tidak dapat dalam latihan Mokyanjong, maka Anda sedang melewatkan salah satu konsep yang paling unggul dalam Wing Chun. Oke. Terakhir, bagaimana melatihnya? Nah, ini yang bagaimana melatihnya. Oke, bagaimana melatih Mokyanjong sehingga kita bisa mendapatkan benefit paling baik dalam Mokyanjong. Yang nomor 1, berlatih Mokyanjong itu harus perlahan, pelan-pelan. Sering saya lihat orang latihan Mokyanjong cepat-cepat. Buat apa guys? Saya tanya, buat apa Anda latihan Mokyanjong cepat-cepat? Yang pertama, untuk gaya juga nggak kelihatan keren. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 ya kan, selain tidak kelihatan keren, yang kedua Anda sedang melewatkan ya. Sekali lagi, Anda sedang melewatkan sistem pembelajaran yang tepat, presisi yang tepat, sudut yang tepat, footwork yang tepat, generating power yang tepat, dan Lin Siu Daida yang tepat dalam berlatih Mokyanjong. Jadi jangan cepat-cepat, gak ada gunanya. Latihan Mokyanjong itu bukan kayak berantem yang harus cepat-cepat. Gini kan. Ngapain gitu kan guys? Gak ada manfaatnya. Orang yang berlatih Mokyanjong dengan cepat-cepat itu sudah Wing Chun ya ini ya, bukan non Wing Chun ya. Di Wing Chun orang yang berlatih Mokyanjong cepat-cepat itu sudah jelas-jelas pasti tidak paham tentang konsep dalam Wing Chun. Mokyanjong itu harus dimainkan dengan perlahan namun presisi, karena tidak ada berlatih kecepatan dalam Mokyanjong. Yang dilatih adalah presisinya. Jadi ketika Anda bermain Mokyanjong, pastikan bermain dengan perlahan. Yang nomor 2, cara melatih Mokyanjong, yang nomor 2 adalah berikan power, berikan tenaga, besarkan tenaga. Jadi dengar suaranya, tak, tak, tarik. Ketika Anda melihat Mokyanjong harus bergetar guys. Kemudian ketika Anda bong, Mokyanjong itu harus bergetar. Ketika Anda tanda dengan sudut yang benar, konsep dan struktur yang benar, footwork yang benar, generating power yang benar, Lin Siu Daida yang benar, Mokyanjongnya akan jadi power, berikan power, pelan saja. Ketika Gan juga sama, berikan power. Ketika Kwan, berikan power. Ketika tanda, berikan power. Ketika Gan, berikan power. Ketika Hyun Zhao, tarik dia. Jadi pelan. Ketika Hyun Zhao, ini tarik, tarik. Ini tarik, ini mukul. Jadi berikan power. Kemudian ketika Chada, tarik dia catnya, pukul ke depan. Jadi beri powernya. Kemudian ketika Anda double chat, berikan power. Ketika Anda daijung, berikan power. Jadi setiap gerakan Anda itu harus ada powernya. Kalau tidak ada, Anda rugi latihan Mokyanjong guys. Anda sedang melewatkan sebuah tools yang sangat membantu dalam berlatih Wing Chun.
Jadi pastikan setiap gerakan memiliki power. Jangan cepat-cepat pingin ngabisin 8 section gitu kan. Jangan, pelan-pelan. Latih satu section pelan. Sudah bagus, latih section berikutnya pelan. Sudah bagus, latihan ke section berikutnya pelan. Jangan cepat-cepat. Dan yang kedua, pastikan powernya ada. Oke. Nah, dan yang nomor 3 adalah presisi. Nah, ini yang akan bikin gatel-gatel ya. Yang nomor 3, berlatih Mukyanjong itu harus presisi. Saya bilang tadi, banyak orang melakukan cheating dalam berlatih Mukyanjong. Contoh, Bong Sao yang harusnya setelah tarik itu Bong dia adalah menabrakkan upper armnya ke tangan boneka kayu, seperti ini. Yang dilakukan adalah karena dia tidak bisa menabrakkan, dia lakukan adalah dia masukkan tangannya kemudian didorong. Gitu kan. Mau ngapain gitu guys? Kita mau nipu siapa gitu loh. Jadi yang nomor 3 dilatih adalah presisinya guys. Kita mungkin bisa menipu diri kita sendiri, menipu orang lain yang melihat guys, tapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri terhadap apakah struktur yang kita lakukan dalam berlatih Mukyanjong sudah benar atau enggak. Dalam hati kita tahu kok ini bong saya aneh. Masa ada orang bong seperti ini atau diginikan bongnya? Enggak ada guys, enggak ada bong kayak gini. Ini ular guys. Jadi ketika bong juga salah, bong tabrak dia. Memang benar-benar ditabrak dengan menggunakan hips power dan bong saunya. Sama juga tadi saya bilang ketika Tanzau banyak yang melakukan spinning. Ya, ininya di spin, hipsnya di spin. Jadi tenaga yang terjadi dalam tanda itu adalah tenaga spinning, bukan tenaga core muscle. Dan itu salah dalam konsep Wing Chun. Kita tidak ada tenaga spinning, yang dipakai adalah tenaga core muscle-nya. Justru ketika kita melakukan gerakan tanda, itu tannya udah siap dulu. Nah, tandanya udah siap dulu, baru kita tabrakkan. Bukan dari seperti ini, tannya disiapin dari gini, kemudian kita tabrak dengan men-spin pergelangan tangan dan men-spin hips kita. Bukan di spin seperti ini. Ini namanya nih kalau gerak lambat ya. Bukan di spin seperti ini, sehingga kerasanya dan orang yang tidak tahu melihatnya itu wah keren ya. Mukyanjong bisa muter gara-gara di spin. Tapi secara konsep Wing Chun itu zong guys. Kalau Anda aplikasikan dalam pertarungan, you'll be dead. Ketika orang Wing Chun mukul seperti ini, Anda coba spin, nggak akan jadi apa-apa guys. Spin Anda tidak akan menghasilkan efek apa-apa dalam pukulan Wing Chun. Apalagi orang Wing Chun yang mukul dengan struktur yang benar. Justru ketika Anda spin, dia akan dapat sudut yang lebih tepat lagi untuk memukul Anda. Jadi jangan di spinning, itu cheating. Presisi itu vital dalam Wing Chun. Dan Mukyanjong adalah salah satu sarana yang paling bagus untuk melatih presisi. Karena kayunya keras guys dan berat. Apalagi kalau dipatri di tembok itu berat sekali. Jadi presisi penting. Tanda jangan di spinning. Dia sudah siap dulu baru ditabrakkan. Boom. Oke. Contoh beberapa lagi, ini beberapa kesalahan ya. Orang melakukan, nah ini bukan dinaikin ke atas seperti ini, ngapain guys? Ya, orang sering sebutnya, ada yang sebut toksao, ada yang sebutnya daijong. Kami menyebutnya sebagai daijong ya. Tangan ini palm naik ke atas seperti ini. Ini daijong. Nah, daijong itu konsepnya bukan naik ke atas seperti ini. Ini ngapain guys? Daijong konsepnya adalah mendorong ke depan. Jadi bukan naik ke atas tapi dia mendorong ke. Nih, kalau di samping dia tidak mendorong ke atas seperti ini. Ini ngapain? Apa yang didorong ke atas gitu kan ya? Tapi dia dari satu lengan ini dia mendorong ke depan ke sana. Dia didorong ke depan sehingga Mukyanjongnya ketika didorong dia akan seperti itu. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi fahami presisinya guys. Jangan sampai kita salah dalam melakukan presisi. Sehingga pada akhirnya ini baru di section 1 ya. Kita cuma bahas presisi dari section 1 aja. Ini vital ya. Jadi vital sekali. Sama kayak melakukan gerakan apalagi ya. Jadi section 1 tan, terus tarik. Nah, tan zao. Nah, terus ketika melatih ini juga sama. Nah, melatih Quan Zao, ini kadang ketika melatih Quan Zao ya, dai bong ya, bong bawahnya itu di spinning. Nah, ini juga salah sekali. Nggak ada spinning dai bong, itu nggak ada guys. Jadi dai bong itu bong bawah itu tidak ada
di spin ini nggak ada guys. Ini namanya cheating. Anda tidak memahami dan Anda sedang menipu diri Anda sendiri dalam presisi Wing Chun. Tidak ada spinning dalam Daibong. Daibong udah siap, tinggal sudutnya yang tepat. Kalau sudutnya tepat tanpa di spinning, tidak akan ada tabrakan gaya lawan gaya. Yang terjadi adalah jieliknya bagus. Jieliknya bagus. Jadi pelajari bagaimana melakukannya dengan presisi. Lebih baik Anda melatih satu section agak lama dalemi, kemudian lanjut section 2 agak lama dalemi, lanjut section 3 agak lama dalemi. Kalau Anda sudah lelah, istirahat dulu saja, besok lanjut lagi section 4 dalemi. Lebih baik sedikit tapi benar. Itu melatih presisi. Dan yang terakhir, melatih Mokyanjong, yang paling penting itu adalah aplikasinya. Lucunya guys, nah ini terakhir ya, ini udah lewat lama ini. Lucunya guys, berlatih Mokyanjong, orang tahu cara mukul Mokyanjong tapi nggak tahu cara makainya dalam bertarung. Ini konyol, ridiculous. Anda belajar berlatih Mokyanjong, ketika nanya Sifu gimana cara aplikasinya, jawaban Sifunya, ya udah kamu belajar Mokyanjong yang bener aja dulu. Sampai bertahun-tahun tidak pernah diajarkan gitu. Setiap gerakan Wing Chun itu harus ada bagaimana cara mengaplikasikannya guys. Jadi kalau pengajaran Sifu David, yang pertama adalah belajar etimologi bahasa dulu, ya kan. Jadi selalu ada tahapan ya. Semua konsep dalam Wing Chun dilatih dengan tahapannya. Bagaimana etimologi bahasanya dulu dan itu apa artinya. Kemudian yang kedua, ide atau objektif dibalik konsep itu apa. Terus yang ketiga, strukturnya bagaimana. Dan yang keempat, yang nomor terakhir, mengaplikasikannya bagaimana. Saya ingat belajar Mokyanjong di Sifu David, belajar section 1 ya, hanya section 1 itu 2 jam lebih guys. Bukan setengah hari kayaknya itu. Jadi mungkin sekitar 2 sampai 4 jam itu saya belajar hanya section 1 saja. Bagaimana melakukan section 1, presisinya bagaimana. Setelah saya dapat presisinya, dapat powernya, dapat ya kan, sudutnya dapat, kemudian Sifu ajarkan saya aplikasinya gimana. Jadi per section itu dibedah aplikasinya. Pemikirannya gimana, logikanya seperti ini guys. Kalau kita paham aplikasinya bagaimana, maka kita tahu mainnya seperti apa gitu kan. Jadi kadang kita berlatih tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, berlatih Mokyanjong juga harus sama seperti ini. Kita harus bedah. Nah, gerakan ini itu maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya apa? Terus ini maksudnya apa? Jadi semuanya dibedah. Jadi sehingga pada akhirnya ketika kita bermain Mokyanjong, kita bisa memvisualisasikan bahwa apa yang kita latih itu sesuai dengan aplikasinya. Jadi latih aplikasinya, minta diajarkan aplikasinya oleh Sifu atau instruktur Anda. Jangan pernah mau ketika instruktur Anda bilang yang penting kamu benerin dulu lah Mokyanjongnya. Itu hanya dalih guys. Harusnya setiap satu section diajarkan aplikasinya. Satu section diajarkan aplikasinya. Sehingga pada akhirnya ketika kita berlatih Mokyanjong, kita bisa mengimajinasikan atau memvisualisasikan bagaimana posisi musuh atau posisi lawan kita ketika kita melakukan setiap gerakan dalam Mokyanjong. Oke? Wah, menarik sekali ya. Oke guys, itu Mokyanjong tema kita dalam WSL Wing Chun Journey ke-18. Bagi teman-teman yang sudah melewatkan video ini, insya Allah dalam waktu dekat akan terupload di channel YouTube kita, Combat Wing Chun. Ya, banyak sekali pesan yang udah masuk ke saya, japri ke saya, yang mengatakan, ayo dong, mana aplikasinya gitu kan. Sabar, ini masih musim corona guys. Setelah musim corona, kami akan memberikan aplikasi-aplikasi bagaimana melatih Wing Chun sehingga Wing Chun itu benar-benar bisa dipakai dalam pertarungan jarak dekat. Guys, Wing Chun itu murni sistem pertarungan jarak dekat yang sangat canggih sekali. Ketika kita memahami dengan tepat, kita bisa mempelajarinya dengan benar, maka tools ini adalah tools yang bahasanya mungkin 99,99% tidak pernah gagal guys. Wah, pede ya. Memang orang Wing Chun harus pede guys. Oke. Jadi bagaimana kita melatih Mokyanjong ya?
Yang pertama adalah lakukan dengan perlahan, kita resume seperti biasa. Yang nomor 2, lakukan dengan power. Ya, generating powernya harus ada. Tenaganya harus besar. Yang nomor 3, lakukan dengan presisi. Jangan membohongi diri sendiri agar kelihatan keren. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada dalam Wing Chun. Termasuk salah satunya spinning. Itu nggak ada, guys. Dan yang nomor 4, bagaimana melatihnya adalah dengan memahami aplikasinya seperti apa. Oke, guys, kita sudah lewat lama. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Bagi teman-teman yang lewat, kita punya 4 channel. Kita punya channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Nanti akan diupload semua video-video. Dan nomor 2, kita punya channel Facebook fanpage. Silahkan di like. Di situ tempat kita selalu melakukan live. Yang nomor 3, kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang Wing Chun, jangan ragu, jangan malu, send message ke kita. Apapun pertanyaannya, selama kita bisa, maka akan kita jawab. Pertanyaan sudah ngantri, mohon maaf bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Namun semua pertanyaan pasti akan kita jawab. Oke, dan yang nomor 4, kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Di situ kita sering diskusi tentang tema-tema Wing Chun, termasuk juga kesalahan-kesalahan dalam praktek melakukan konsep Wing Chun. Oke guys, terima kasih semuanya. Tetap semangat berlatih Wing Chun. Dan mari kita berdoa bersama-sama, semoga corona ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal dengan biasa. Tangannya sudah gatel guys mau latihan. Tangannya sudah gatel sekali mau latihan. Jadi kalau di CVT kita sering, kita kangen saling tabok satu sama lain. Kan namanya main pukul Wing Chun. Jadi kita sudah kangen main pukul-pukulan satu sama lain. Oke, sampai ketemu lagi. Sekali lagi, tetap jadi pembelajar yang cerdas. Banyak baca buku, banyak nonton video, bandingkan satu dengan yang lain. Itu sah. Pelajari semuanya, jadi pembelajar yang cerdas. Jangan pernah percaya 100% pada sifu Anda. Sifu Anda mungkin salah. Saya pun ketika mengajarkan mungkin salah. Semua mungkin salah. Namun ketika kita belajar, kita harus mencari bagaimana konsep yang benar dan mendiskusikannya itu, sehingga kita mendapatkan murni pembelajaran yang benar dalam Wing Chun. Itu namanya pembelajaran cerdas guys. Oke, tetap semangat berlatih semuanya. Sampai ketemu lagi di My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Bye semuanya. Thank you ya.